Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Sylvia Rahmatullah. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin amin ya robbal alamin. Semoga dengan membaca doa tersebut kita diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menuntut ilmu. Amin amin ya robbal alamin. Oke, di pertemuan ini kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, kita akan membahas tentang kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhannya. Dan yang terakhir, masa dakwah Nabi Ibrahim. Oke. Yang pertama tentang kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam. Lahirnya Nabi Ibrahim. Nah, siapa sih Nabi Ibrahim itu? Nabi Ibrahim termasuk Nabi yang urutan yang ke-6. Nah, beliau itu lahir tahun 2295 Masehi di Mausul. Nah, putra dari Al-Azhar, lahirnya itu di kerajaan Hatam A'rom. Kerajaannya namanya Babylon yang dirajai Namrud bin Kan'an. Itu tadi sedikit biografi dari Nabi Ibrahim. Selanjutnya mengenai Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhannya. Bagaimana cara Nabi Ibrahim mencari Tuhan yang sebenarnya? Pada saat itu, kebanyakan rakyat yang beragama politeisme atau menyembah lebih dari satu Tuhan, jadi mereka itu menyembah bintang, bulan, matahari, menjadi objek utama penyembahannya. Hal ini dijelaskan dalam surat Al-An'am ayat 76 sampai 70 sampai 78. Yang di situ isinya tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mencari Tuhannya. Ketika itu Nabi Ibrahim kan lahir di zaman jahiliyah. Jadi ketika Nabi Ibrahim lahir, itu ayahnya sudah menyembah berhala. Tetapi Nabi Ibrahim itu tidak yakin bahwa berhala itu Tuhannya. Akhirnya Nabi Ibrahim membuktikan ketika malam telah menjadi gelap, Nabi Ibrahim melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Maka ketika bintang itu tenggelam, dia berkata, aku tidak suka kepada Tuhan kepada yang terbenam. Lalu ketika dia melihat matahari pun, ketika terbenam, dia berkata, sungguh jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Kemudian ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, ini lebih besar. Tetapi ketika matahari terbenam, dia berkata, wahai kaumku, sungguh aku terlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Jadi di situ intinya, Nabi Ibrahim sudah melihat bulan, bintang, matahari, tapi tenggelam. Dan Nabi Ibrahim itu tidak mau, tidak suka Tuhan yang tenggelam. Karena mengapa? Tuhan kok bisa menghilang? Terus nanti gimana? Siapa yang ngasih petunjuk pada Nabi Ibrahim gitu. Ketika nggak dapat petunjuk kan akhirnya Nabi Ibrahim juga bisa tersesat. Nah, pada saat Nabi Ibrahim lahir, ayahnya pun keluarganya pun itu menyembah berhala gitu. Bahkan ayahnya sendiri yang membuat berhalanya untuk dibuat sesembahan. Tuh. Yang bernama Azza. Oke. Nah, yang ketiga mengenai masa dakwah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mulai menyiarkan agamanya dan menentang agama Raja Namrud sampai suatu hari, di hari Sabtu, masyarakat pada pergi mencari ikan untuk acara sesembahan kepada berhala-berhala di Mekah. Nabi Ibrahim pergi ke Mekah dan menghancurkan sebuah berhala dan disisihkan satu berhala yang sangat besar. Dan kapak yang digunakan untuk menghancurkan berhala dikalungkan di leher berhala yang sangat besar itu.
Setelah masyarakat menyadari apa yang terjadi pada berhala-berhala mereka, mereka lapor pada raja dan Nabi Ibrahimlah tersangka utamanya dan langsung dipanggil untuk disidang. Nah, di sini masa dakwanya Nabi Ibrahim itu, cara dakwanya Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim itu menghancurkan berhala dan menyisikan satu berhala yang besar dengan kapaknya tadi ditaruh di leher berhala yang sangat besar. Tuh. Soalnya Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim itu mengira gini, oh berhala itu nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa bicara, nggak bisa kan benda mati. Nah, masa itu Tuhannya, masa itu berat disembah. Makanya dengan peristiwa tersebut Nabi Ibrahim menghancurkan dan biar masyarakat, tujuannya Nabi Ibrahim itu biar masyarakat itu mengira bahwa yang menghancurkan itu berhalanya sendiri gitu. Nah, dengan peristiwa itu akhirnya Nabi Ibrahim eh, dibakar hangus-hangus, dibakar tapi tidak hangus. Nah, itu termasuk salah satu mukjizat dari Nabi Ibrahim. Itu tadi masa dakwah Nabi Ibrahim. Dengan itu eh, Nabi Ibrahim meyakinkan kepada umatnya bahwa itu tadi, patung tidak bisa apa-apa, patung tidak berhak disembah karena tidak bisa berbicara, tidak bisa gimana ya? Kan namanya benda mati, jadi tidak bisa ngapa-ngapain gitu. Akhirnya tetap meyakinkan bahwa berhala itu bukan Tuhannya gitu. Nah, tadi itu tadi pembelajaran mengenai uh, kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita sudah membahas dua subbab, biografi dan juga masa dakwah Nabi Ibrahim. Oke, terakhir dari saya, seperti biasa, lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Semangat belajar buat kalian. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.